Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Yulianti, guru kelas 4 SDN Parakan Muncang 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Peserta pembatik 2023 level 3 kreasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai perubahan wujud benda yang terdapat dalam muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud benda merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Proses perubahan itu terjadi dengan berbagai cara dan dapat dilihat oleh kasat mata. Seperti yang telah dipelajari pada materi sebelumnya, bahwa benda itu terdiri dari 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Dari ketiga wujud tersebut, tentunya masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana benda dapat berubah wujud. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan kondisi perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Jadi, suatu benda yang awalnya berbentuk padat dan tidak fleksibel bisa berubah menjadi benda cair yang lebih fleksibel bentuknya. Misalnya, es batu yang makin lama akan kembali ke wujud aslinya, yaitu air karena terkena suhu yang tinggi. Yang kedua, membeku. Membeku merupakan kebalikan dari mencair. Jadi, perubahan ini bisa terjadi pada benda cair yang berubah menjadi benda padat. Contohnya pada pembuatan es batu. Kemudian yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Sama seperti mencair, perubahan ini dapat terjadi karena adanya panas atau kalor yang terlibat. Contoh terjadinya penguapan adalah ketika kita merebus air, kemudian lama-kelamaan air tersebut akan menguap dan bahkan bisa habis jika terlalu lama direbus. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan kebalikan dari menguap, yang berarti perubahan wujud pada benda gas menjadi benda cair. Mengembun bisa terjadi karena suhu yang rendah. Hal itu menjawab pertanyaan, mengapa ketika di pagi hari daun-daun basah dengan bulir-bulir air? Apakah kalian pernah mempertanyakan hal itu? Jadi, udara malam hari yang dingin bisa membuat gas-gas berubah menjadi air yang membasahi daun tersebut. Kemudian yang kelima, proses menyublim. Menyublim adalah perubahan benda dari padat menjadi gas. Perubahan bentuk itu umumnya terjadi karena kondisi cuaca sekitar yang cenderung panas. Contoh peristiwa menyublim adalah ketika kita menggunakan kapur barus yang makin lama akan semakin habis karena komponen-komponen dari benda padat itu menyublim. Yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah kebalikan dari menyublim, yaitu kondisi ketika benda gas berubah menjadi benda padat. Terjadinya mengkristal ini karena faktor suhu yang rendah, sehingga gas yang awalnya tidak berwujud menjadi berwujud. Contoh dari mengkristal adalah fenomena musim salju, di mana uap air yang ada di atmosfer berubah menjadi kristal padat dan berjatuhan ke bumi, menjadi butiran-butiran salju. Dari ke-6 perubahan wujud zat tersebut, tentu ada faktor penyebab dari perubahan wujud benda. Suatu benda dapat berubah wujud tentunya karena ada penyebabnya. 6 perubahan wujud yang dijelaskan sebelumnya bisa terjadi karena adanya penyebab. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, pemanasan. Pemanasan ini artinya suatu benda bisa berubah karena benda itu dipanaskan, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Dipanaskan dalam hal ini berarti suatu benda dinaikkan dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi, sehingga wujudnya bisa berubah. Pemanasan ini merupakan proses pada perubahan wujud mencair,
menyublim, dan menguap. Pembakaran sebenarnya mirip dengan pemanasan, karena sama-sama dipapar dengan api agar suhunya naik. Namun, pada pembakaran ini, suatu benda bisa berubah wujud sampai benda itu bisa hilang atau hancur. Kemudian yang ketiga, pendinginan. Pendinginan ini merupakan kebalikan dari pemanasan, di mana suatu benda diturunkan suhunya dari tinggi menjadi rendah. Pendinginan ini terjadi pada perubahan wujud, membeku, mengembun, dan mengkristal. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi perubahan wujud benda adalah pencampuran. Pencampuran ini adalah suatu tindakan menggabungkan antara dua jenis benda, misalnya benda cair dengan benda padat. Contohnya, ketika gula yang merupakan benda padat dimasukkan ke dalam air panas yang merupakan benda cair. Gula di dalam air tersebut makin lama akan berubah menjadi cair karena proses mencair. Setelah mempelajari materi ini, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain dari peristiwa sehari-hari yang kamu temukan sebagai perubahan wujud benda? Jika iya, silahkan tulis di kolom komentar ya, contoh apa saja yang dapat kalian temukan. Cukup sekian pembahasan materi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.